Thalhah bin Ubaidillah. Kalau Khalid bin Walid itu ada ya dan mendukung, tapi lebih mendukungnya di masa pemerintahan Abu Bakar. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz ini kan pada masa dinasti Abbasiyah, Muawiyah di dinasti Umayyah gitu. Yazid bin Utsman ini tidak ada Bapak Ibu ya, yang ada Yazid bin Muawiyah pada dinasti Umayyah. Jadi di antara sahabat-sahabat yang ada di sini, kalau kita kembalikan ke ABCDE, maka jawabannya adalah D atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu ingat-ingat ya, tokoh yang mendukung di masa pemerintahan Umar itu adalah Sa'ad Abi Waqqas. Selain itu juga ada Thalhah, ada Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ali, Utsman, dan Umar. Ini Umar yang mendukung Umar maksudnya ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Dan perlu dicatat juga Bapak Ibu, selain tokoh yang mendukung ya di kisi-kisi masa pemerintahan atau dakwah Umar bin Khattab, ini yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat adalah ini, saya buatkan ringkasan juga. Jadi kalau di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu yang ditanyakan bukan tokoh ya, tetapi apa hal penting yang dicetuskan di masa pemerintahan Umar bin Khattab gitu. Jadi jawabannya adalah mencetuskan kalender Hijriah itu pernah ada Bapak Ibu soal seperti itu. Jadi jangan hanya menghafalkan tokoh yang mendukung saja, tapi perlu Bapak Ibu ingat-ingat juga di kisi-kisi terkait dakwah dan pemerintahan Umar bin Khattab itu yang perlu Bapak Ibu ingat adalah apa juga kebijakan atau upaya yang dilakukan Umar itu adalah membentuk Baitul Mal, membentuk dewan atau departemen dengan mengadopsi model dari Persia, mencetuskan kalender Hijriah. Ini juga sering muncul pertanyaan ini Bapak Ibu. Ya, tolong diingat-ingat. Nah, kalender Hijriah ini ditetapkan Khalifah Umar mulai penghitungannya ya, mulai dari Nabi Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini yang perlu dicatat. Selain juga menghafalkan siapa tokoh-tokoh yang mendukung pemerintahan beliau. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, untuk sekarang kita lanjut ke soal SKI nomor 31. Kisi-kisinya adalah dakwah dan pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Oke. Kita coba cari kalimat terakhir Bapak Ibu. Selama 12 tahun mengendalikan pemerintahan, Utsman berhasil membawa pemerintahan Islam ke puncak kejayaannya. Urusan militer di masa Khalifah Utsman merupakan, nah ini belum bisa dipahami ya, kalau belum bisa boleh Bapak Ibu baca dari kata yang pertama. Jadi di sini apa saja yang dilakukan Utsman? Memperluas wilayah, menstandarkan bacaan Al-Quran, mengangkat pejabat negara dan pembangunan fisik. Ini kalau kita tengok ya Bapak Ibu, menstandarkan bacaan Al-Quran, mengangkat pejabat negara, membangun fisik, membangun bangunan-bangunan di negaranya. Berarti kira-kira yang dilakukan ini itu apakah masuk dalam kategori politik dalam negeri, apakah politik luar negeri, atau ekonomi dan sosial, atau agama dan demokrasi, atau hukum dan keamanan? Coba, kalau politik dalam negeri, apakah masuk mengangkat pejabat, membangun bangunan-bangunan, menstandarkan Al-Quran? Masuk ya Bapak Ibu ya, kalau politik dalam negeri. Kalau politik luar negeri, tidak banyak ekspansi yang dilakukan Utsman ya Bapak Ibu, kurang masuk ya kalau B. Kalau C, ekonomi dan sosial, tadi tidak ini ya, coba kita lihat ekonomi dan sosial. Di sini ada standarisasi Al-Quran, pembangunan fisik, ini lebih ke politik ya. Jadi kalau ekonomi dan sosial kurang masuk ya. Agama dan demokrasi juga kurang masuk, hukum dan keamanan apalagi ya. Jadi yang mengakomodir dari perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, pengangkatan pejabat negara, pembangunan fisik, ini diakomodir di jawaban A, politik dalam negeri. Jadi kalau
ekonomi dan sosial, agama dan demokrasi, hukum dan keamanan ini hanya sebagian kecil. Tapi kalau ini politik dalam negeri, di dalamnya bisa masuk ekonomi, sosial, agama, hukum, keamanan gitu. Jadi kalau ada jawaban yang mirip-mirip begini, cari yang paling lengkap, yang paling betul. Insya Allah yang paling lengkap itu yang betul Bapak Ibu ya, yang paling betul. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut di soal nomor 32. Kalau kita kembali ke kisi-kisi, nomor 32 ini adalah dinasti Umayyah di Damaskus. Pertanyaannya, kita cari kalimat terakhir, faktor yang berkontribusi pada kemunduran dinasti Umayyah. Ingat Bapak Ibu, pertanyaannya adalah kemunduran. Ya, berarti sesuatu yang negatif ya Bapak Ibu ya, kemunduran. Kita lihat Bapak Ibu, apakah A. mengadopsi dan mengembangkan sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin? Tidak ya, kalau kemunduran itu kan sesuatu yang negatif ya Bapak Ibu ya. Penentuan pusat kekhalifahan yaitu di Damaskus, apakah ini menyebabkan kemunduran? Tidak juga. C. bentuk kekhalifahan yang semula elektif berubah menjadi monarki. Monarki itu ada dua ya Bapak Ibu, monarki elektif, ada monarki hereditas. Apa bedanya Bapak Ibu? Di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Jadi monarki itu sama turun-temurun. Bedanya ada monarki elektif, ada monarki hereditas. Apa bedanya Bapak Ibu? Ataukah D. wilayah administratif dibagi menjadi provinsi, ataukah E. kebijakan Arabisasi yang mengutamakan orang Arab di setiap pemerintahan. Jadi penduduk Muslim yang menganut Muslim, yang memeluk agama Islam, tapi yang bukan dari orang non-Arab itu diajukan. Ya. Kira-kira mana yang menyebabkan menjadi faktor kemunduran yang mana? Oke, ini tadi yang terkait monarki Bapak Ibu ya. Jadi kalau monarki yang elektif itu dipimpin raja atau ratu yang dipilih. Jadi turun-temurun tapi dipilih Bapak Ibu. Tapi kalau yang monarki turun-temurun itu dipimpin raja atau ratu, tapi warisan keluarga. Jadi ada sistem nepotismenya gitu. Kalau yang monarki hereditas, tapi kalau monarki elektif itu dipilih, jadi tidak dari unsur keluarga begitu. Kira-kira yang menyebabkan kemunduran Bani Umayyah itu yang mana Bapak Ibu? Kalau kita kembali ke modul ya Bapak Ibu, di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Umayyah itu ada banyak, di antaranya diskriminasi terhadap kaum Mawali atau orang-orang yang baru masuk Islam tapi bukan dari Arab itu diacuhkan gitu ya. Jadi siapa-siapa yang menjadi pejabat pemerintahan itu dipilih dari orang Arab begitu. Ini menjadi salah satu faktor kemunduran dinasti Umayyah. Jadi ada diskriminasi antara mementingkan orang yang asli Arab dan bukan Arab. Itu salah satu menjadi faktor kemunduran Bani Umayyah. Yang kedua, perang saudara sesama Bani Umayyah. Yang ketiga, konflik antara Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat adalah pemberontakan dari Bani Abbasiyah. Di antara empat ini yang ada di A, B, C, D, E tadi yang mana Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu ya, jadi kebijakan Arabisasi atau mementingkan orang yang asli Arab dengan mengacuhkan Muslim yang baru masuk Islam yang bukan dari Arab asli diajukan itu menjadi faktor kemunduran dari dinasti Umayyah. Jadi jawaban ini adalah E gitu. Oke, lanjut di soal nomor 33. Kalau kita kembali ke kisi-kisi itu tentang dinasti Umayyah yang di Andalusia ya Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar tentang dinasti Umayyah di Andalusia. Tapi di sini ada kecuali. Berarti yang kita cari adalah pernyataan yang salah. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pernyataan yang benar. Tapi kalau di sini ada kecuali berarti kita cari jawaban yang salah.
Yang mana kira-kira yang salah atau yang tidak sesuai dengan dinasti Umayyah di Andalusia? Yang tidak sesuai ya, yang mana? Apakah A. Abdurrahman I berhasil memulihkan stabilitas di Andalus, memulai program pembangunan, memperkuat perekonomian, dan seterusnya? Ataukah masa pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II dikenal dengan pembangunan menara pengintai? Apakah B? Ataukah C? Puncak kejayaan dinasti terjadi pada masa Abdurrahman III? Ataukah Abdurrahman III mendeklarasikan diri sebagai khalifah, mengukuhkan kedaulatan ekonomi? Ataukah E? Pemerintahan Umayyah di Andalusia dikenal dengan kebijakan multikulturalisme. Kira-kira yang mana Bapak Ibu jawabannya? Yang bukan ya, yang bukan pernyataan yang benar terkait dinasti Umayyah di Andalusia. Berarti yang salah, yang mana Bapak Ibu? A atau B atau C atau D atau E? Yang salah Bapak Ibu itu adalah jawaban yang B ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kenapa kok B itu salah? Nah, di sini saya bahas Bapak Ibu, untuk A, C, D, E adalah pernyataan yang benar sesuai dinasti Umayyah di Andalusia. Jawaban B itu salah. Kenapa? Pembangunan menara pengintai itu pada masa dinasti Muwahhidun ya, bukan apa Bapak Ibu, bukan ini ya, bukan dinasti Umayyah di Andalusia ya, tetapi pada dinasti Muwahhidun begitu. Masa pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II dikenal dengan pembangunan irigasi dan agriculture. Jadi di masa Umayyah di Andalusia itu bukan pembangunan menara pengintai ya, tetapi lebih ke irigasi dan agriculture. Jadi yang salah ya itu adalah B. Jadi bukan pembangunan menara pengintai. Oke, itu untuk nomor 33. Kita lanjutkan di nomor 34. Kisi-kisinya adalah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kita cari dulu kalimat terakhir. Faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah benar, kecuali. Berarti kita cari jawaban yang bukan, karena ada kecuali ya, berarti yang bukan penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Saya ulangi pertanyaannya, faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah di sini benar, kecuali. Berarti Bapak Ibu harus mencari jawaban yang bukan faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kita cari. Apakah A. Perang Salib? Perang Salib menjadi penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah atau bukan Bapak Ibu? Atau B. Perselisihan politik internal di Abbasiyah? Ataukah serangan dari tentara Mongol? Ini berarti faktor eksternal ya. Ataukah D. lunturnya kepatuhan terhadap prinsip pemerintahan yang adil dan transparan? Ataukah E. persaingan antar kelompok etnis di Abbasiyah? Yang bukan. Yang kita cari adalah yang bukan faktor penyebab kemunduran. Kita bahas bersama-sama. Apa saja kalau begitu? Kita cari dulu apa saja faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. 1. Kepemimpinan yang lemah, terutama pada masa Al-Ma'mun. 2. Dominasi bangsa Turki. 3. Krisis ekonomi. 4. Fanatisme keagamaan dan muncul banyak aliran. 5. Tindakan korupsi dan foya-foya para penguasa. 6. Perang salib. 7. Serangan Mongol. Serangan Mongol, perang salib, ada ya Bapak Ibu ya. Yang bukan atau yang tidak ada itu adalah D. Jadi A, B yang saya tebali ini ada atau menjadi faktor penyebab keruntuhan dinasti Abbasiyah
Ya, jadi ini sudah saya ringkaskan, ada 7 faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, yang tidak adalah jawaban D. Kita lanjutkan Bapak Ibu, di soal nomor 35, ini kalau kita kembalikan ke kisi-kisi adalah tentang dinasti Abbasiyah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kita tidak usah bingung menghadapi soal yang panjang, kita tuju kalimat terakhir. Apa ini? Cikal bakal dinasti Abbasiyah. Apa sih kira-kira cikal bakal atau permulaan kemunculan dinasti Abbasiyah itu yang mana? Apakah gerakan ekonomi mikro di Hamimah? Ataukah gerakan politik di Hamimah? Ataukah gerakan pengajian kecil-kecilan di Hamimah? Atau pemberontakan di Hamimah? Atau gerakan ulama di Hamimah? Bapak Ibu masih ingat kemarin jawab yang mana Bapak Ibu? Jadi sebab musabab atau cikal bakal dinasti Abbasiyah itu adalah, jawabannya adalah, ini saya buatkan ringkasan di sini Bapak Ibu, penduduk Abbasiyah ya, kenapa sih ingin merebut dari dinasti Umayyah gitu? Mereka beranggapan karena penduduk Abbasiyah ini merasa lebih berhak gitu daripada Bani Umayyah, karena mereka adalah bagian dari Bani Hasyim yang memiliki garis keturunan lebih dekat dengan Nabi. Seharusnya kita dari Abbasiyah yang berhak menjadi khalifah, bukan Umayyah, karena kita lebih dekat di keturunan sampai ke Bani Hasyim, ke Rasulullah, itu seharusnya kita gitu. Mereka ingin merebut itu dari Bani Umayyah. Oke, menurut mereka kaum Umayyah secara paksa menguasai khilafah, menguasai kekhalifahan yang melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan suatu dinasti Abbasiyah, mereka melakukan gerakan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dengan 2 strategi. Tolong dicatat, yang pertama, mencari pendukung dan penyebaran ide secara rahasia, bertempat di Syam dan Hamimah. Penyebaran ide secara rahasia bertempat di Syam dan Hamimah ya, ini dilakukan melalui pengajian atau dakwah kecil-kecilan, dakwah tersembunyi begitu Bapak Ibu ya. Sedangkan strategi kedua itu dengan melakukan himbauan di forum-forum. Ini sudah semakin berani ya. Jadi cikal bakalnya itu melalui ini Bapak Ibu. Jadi pengajian kecil-kecilan ya, dari penyebaran ide secara rahasia. Nah ini menjadi cikal bakal pemberontakan mereka. Kalau kita kembalikan ke opsi jawabannya mana kira-kira? C ya Bapak Ibu, gerakan pengajian kecil-kecilan di Hamimah. Jawabannya adalah C. Kenapa ada pengajian kecil-kecilan ya? Mereka sembunyi-sembunyi awalnya. Jadi untuk menyebarkan ide itu tadi melalui pengajian kecil-kecilan di Hamimah. Jadi jawabannya C. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu di soal nomor 36. Kalau kita kembali ke kisi-kisi, ini sudah masuk di teori masuknya Islam di Nusantara. Selesai ya pembahasan terkait Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah selesai. Di nomor 36 Bapak Ibu menghadapi soal terkait teori masuknya Islam di Nusantara. Oke, kita langsung menuju kalimat yang terakhir. Sejarawan berbeda pendapat mengenai dari mana Islam masuk ke Nusantara sehingga memunculkan banyak teori ya Bapak Ibu ya. Kecuali berarti yang bukan teori masuknya Islam di Nusantara. Berarti kita kan harus kembali dulu, apa saja sih pendapat ilmuwan terkait teori masuknya Islam di Nusantara itu? Apakah teori Gujarat? Ya, atau disebut teori India ya Bapak Ibu? Teori Persia? Iya. Teori Cina? Juga iya. Teori Arab atau disebut teori Mekah juga iya ya Bapak Ibu ya. Yang bukan itu adalah teori Asia. Jadi tidak ada pendapat
pendapat ilmuwan yang menyebut teori masuknya Islam di Nusantara itu teori Asia itu nggak ada ya Bapak Ibu. Ada 4 teori masuknya Islam di Nusantara, yaitu teori Gujarat atau India, teori Persia, teori Cina, dan teori Arab yang disebut juga dengan teori Mekah. Seperti apa penjelasannya ini Bapak Ibu sudah saya buatkan ringkasan ya. Kalau teori Gujarat itu disebut juga teori India ya. Di sini menyatakan bahwa Islam itu datang ke Indonesia bukan dari Arab, tapi dari India pada abad ke-13. Karena menyatakan dari India, maka teori ini disebut teori India. Kalau nanti misal di pilihan soal nggak ada teori India, jangan bingung karena teori India disebut juga teori Gujarat seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu pernah juga loh di soal itu yang ditanyakan bukan teorinya, tetapi siapa yang menyatakan teori itu. Nah, jadi selain Bapak Ibu hafal teori India itu seperti apa sih? Oh, Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh berasal dari India. Itu siapa yang mencetuskan itu? Itu tokohnya juga pernah Bapak Ibu ditanyakan. Jadi di sini juga sudah saya tuliskan tokohnya juga Bapak Ibu ya. Ini yang merevisi teori ini adalah Christian Hukranye. Ini ada bukunya Bapak Ibu ya terkait Islam di Nusantara itu. Jadi selain teorinya itu bunyinya seperti apa, tokohnya juga harus Bapak Ibu hafalkan karena itu pernah muncul di soal Bapak Ibu. Lanjut yang kedua adalah teori Mekah atau disebut teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Arab ya Bapak Ibu. Siapa tokoh yang mengemukakan teori ini? Bapak Ibu bisa menghafalkannya adalah Buya Hamka. Yang ketiga teori Persia. Kenapa? Karena di Indonesia atau di Nusantara ditemukan unsur-unsur kebudayaan dari Persia ya, dan tokoh yang menyatakan atau mendukung teori ini itu adalah Husain Jayadiningrat. Bapak Ibu hafalkan teori Persia, tokoh yang mendukungnya adalah Husain Jayadiningrat yang mendukung teori ini gitu. Yang berikutnya adalah teori Cina Bapak Ibu ya. Ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari hubungan Arab Muslim dengan Cina ya. Islam datang dari Cina begitu ya. Nah, ini siapa yang mendukung teori ini Bapak Ibu? Nah, sudah saya buatkan ringkasan di sini nanti Bapak Ibu hafalkan. Jadi dari 4 teori ini sekali lagi teori masuknya Islam ke Nusantara, teori Gujarat atau India, teori Mekah atau teori Arab, teori Cina, dan teori Persia. Yang tidak ada adalah teori Asia. Jadi jawaban yang bukan teori masuknya Islam ke Indonesia adalah teori Asia. Saya lanjutkan Bapak Ibu di soal nomor 37. Ini kisi-kisinya perkembangan Islam di Indonesia. Kalau tadi teori masuknya Islam ke Nusantara ya, nomor 36, nomor 37 setelah masuk. Nah, sekarang perkembangannya Islam di Indonesia itu seperti apa? Kita cari kalimat terakhir yang merupakan inti soal. Kalau nggak paham baru ke kalimat utama. Kita cari kalimat terakhir dulu. Belanda berusaha untuk menjinakkan sekaligus melumpuhkan Islam sebagai kekuatan politik Indonesia ketika itu dengan berbagai cara, diantaranya kalau Bapak Ibu nggak paham dengan pertanyaan ini boleh dibaca dari narasi soal yang disuguhkan ya. Sejak kedatangan Belanda merasa bahwa ketika Belanda ingin menguasai Nusantara itu Islam selalu saja menjadi penghalang begitu. Kira-kira apa upaya yang dilakukan Belanda untuk bisa mengatasi itu ya? Jadi kenapa sih Islam selalu menjadi penghalang begitu? Kira-kira upaya yang dilakukan Belanda itu yang mana, Ibu? Apakah A, menggencarkan serangan fajar yang ditujukan kepada para tokoh Islam, ataukah B, menyelenggarakan pendidikan Indologi untuk mengkaji ilmu keindonesiaan? Ingat ya, tadi sasarannya adalah Islam ya Bapak Ibu ya. Ataukah
membuat kebijakan Islam politik untuk mengelola masalah-masalah Islam, ataukah D menguatkan rezim Belanda dengan menyekolahkan anak-anak keturunan Belanda di sekolah resmi, ataukah E mendukung pan-Islamisme agar terlihat bahwa Belanda pro terhadap Islam? Yang mana Bapak Ibu yang dilakukan oleh Belanda? Kita bahas ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kembali ke modul terkait perkembangan Islam di Indonesia, itu ada namanya politik Islam atau Islam politik. Ya, politik Islam atau Islam politik. Ini ya dimunculkan atau diusulkan oleh Senok Hokronye ya Bapak Ibu. Ini tadi termasuk tokoh atau ilmuwan yang salah satu mendukung atau merevisi teori masuknya Islam ke Nusantara ya. Senok Hokronye ini mencetuskan yang namanya politik Islam Bapak Ibu ya. Jadi Senok Hokronye ini adalah orang Belanda tapi ahli dalam keislaman ya. Senok Hokronye ini memiliki banyak pengetahuan tentang Islam sehingga dia ya mengusulkan kepada Belanda tentang politik Islam. Oleh karena itu, Senok Hokronye dijuluki sebagai arsitek keberhasilan politik Islam legendaris pada masa kolonial Belanda. Nah, Senok Hokronye ini ya berhasil menemukan strategi untuk menguasai penduduk pribumi. Jadi salah satu solusi untuk yang ditawarkan ke Belanda, di mana Belanda merasa gerakannya itu kayak dihalangi oleh Islam begitu. Nah, tawaran yang ditawarkan oleh Senok Hokronye ini melalui politik Islam. Kebijakannya apa saja ya? Kebijakan netral terhadap agama, kebijakan politik asosiasi, dan kebijakan politik pengawasan. Ketiga ini adalah isi dari Islam politik. Nah, berarti jawabannya yang dilakukan Belanda untuk mengatasi Islam yang dianggap sebagai pengganggunya tadi, berarti apa Bapak Ibu? Ini ya, melaksanakan kebijakan Islam politik yang ditawarkan oleh Senok Hokronye. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 38. Ini kalau kita kembali ke kisi-kisi adalah tentang strategi dakwah Wali Songo. Oke, di soal nomor 38 disajikan beberapa pernyataan ya, maaf. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pernyataan. Kita lihat dulu inti soalnya apa. Ajaran Wali Songo yang terintegrasi dengan budaya masyarakat lokal kecuali. Berarti Bapak Ibu harus mencari mana ajaran Wali Songo yang tidak terintegrasi atau yang bukan ajaran Wali Songo gitulah ya. Intinya karena ada kecuali di sini, berarti yang bukan ya. Ajaran Molimo, apakah ajarannya Wali Songo? Ya, ajarannya siapa Bapak Ibu? Sunan Ampel ya. Oke, ajaran Suluk menuju Allah, apakah ajarannya Wali Songo? Iya. Ajaran menggunakan wayang, Semar Gareng Petruk Bagong, ajaran Wali Songo? Iya. Ajaran ilmu kebatinan sebagai tujuan dakwah, apakah iya? Hati-hati Bapak Ibu ya, yang betul itu adalah memang Wali Songo mengajarkan ilmu kebatinan, tapi bukan tujuan dakwah, itu hanya sebagai strategi ya, jadi bukan tujuan dakwahnya untuk agar menguasai ilmu kebatinan, tidak itu tujuannya pada Allah ya. Jadi D ini kurang tepat ya. Kita lihat yang E. Sinom dan Kinanti, apakah ajaran Wali Songo? Iya. Nah, ini sudah saya buatkan ringkasan Bapak Ibu. Jadi siapa-siapa Wali Songo dan ajarannya, ini saya buatkan ringkasan. Kalau Suluk Gamelan, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Molimo itu Sunan Ampel ya, mau Madon, mau Madat, mau Ngombe, ini sudah ada di soal kayaknya. Mana ya? Nggak ada ya di sini ya. Oke,
Berikutnya tembang wayang yang tadi Semar, Petro, Bagong ya, itu Sunan Kalijogo. Tembang Sinom Kinanti, Gamelan itu Sunan Muria. Yang Wali Songo yang berfokus di pesantren itu Sunan Giri dan Sunan Gresik. Kalau Wali Songo yang dakwahnya dengan mengedepankan toleransi, menghormati sapi, merias sapi begitu ya, itu di Sunan Kudus. Lalu kalau Wali Songo yang berfokus di pemerintahan, satu-satunya Sunan ya yang berfokus dakwahnya dengan menggunakan sistem pemerintahan itu adalah Sunan Gunung Jati. Jadi yang tidak termasuk dalam strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo itu adalah menggunakan ilmu kebatinan sebagai tujuan dakwah, itu yang bukan ya. Jadi Sulo itu iya, Molimo iya, wayang iya, ya Sinom itu iya. Yang bukan adalah D, ajaran kebatinan sebagai tujuan dakwah. Ini yang bukan strategi atau ajaran dari Wali Songo. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan di soal nomor 39. Terkait apa penyebaran Islam di Afrika. Oke, Bapak Ibu, saya ajak untuk berkeliling dunia ya. Kalau tadi kita dari masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, kita beralih ke Nusantara, sekarang anggap aja kita jalan-jalan ke Afrika ya Bapak Ibu ya. Kita jalan-jalannya melalui online ya. Oke, pertanyaannya apa? Ini kalau kita kembali ke kisi-kisi, itu adalah terkait penyebaran Islam di Afrika. Ini di soal nomor 39. Oke, pertanyaannya apa ya? Kita lihat kalimat terakhir. Di antara dinasti-dinasti Islam berikut ini yang bukan dinasti kekaisaran Islam. Nah, Bapak Ibu, kalau yang ketemu yang kayak gini nih, mau tidak mau Bapak Ibu harus hafal ya. Kalau tidak hafal ya nggak tahu ya, nggak bisa jawab. Karena apa? Memang kebanyakan materi di SKI itu hafalan. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus hafal. Yang bukan kekaisaran Islam itu yang mana? Jadi apakah kekaisaran Mali atau Songhai atau Keita atau Asikia atau Mongol? Ini harus hafal ya. Yang mana sih yang bukan kekaisaran Islam di Afrika? Ini kan tadi kembali ya, kisi-kisinya Islam di Afrika ya. Yang mana yang bukan kekaisaran Islam di Afrika itu yang mana Bapak Ibu? Nah, oke, kita bahas ya Bapak Ibu. Kekaisaran Islam yang ada di Afrika itu ada Mali dan Songhai. Ini di mata kerajaan Islam terkaya di Afrika ya. Dinasti Keita ini juga ada di Afrika. Dinasti Asikia itu juga di Afrika ya. Bahkan ada dinasti lain yang tadi tidak ada di ABCDE itu, yang merupakan kekaisaran Islam di Afrika itu adalah dinasti Za dan kekaisaran Ghana. Jadi apa saja dinasti atau kekaisaran Islam yang ada di Afrika? Mali, Songhai, Keita, Asikia, Za, dan Ghana. Lucu-lucu ya namanya ya Bapak Ibu ya, ini harus hafal ya. Yang bukan itu Mongol Bapak Ibu. Ini bukan kekaisaran Muslim di Afrika, tetapi di Eropa Timur hingga Asia Timur dan Tengah ya Bapak Ibu. Kan tadi pertanyaannya di Afrika ya, berarti yang bukan itu Mongol. Apakah Mali ada? Iya ada. Songhai juga iya, Keita, Asia juga iya. Yang bukan kekaisaran di Afrika itu adalah kekaisaran Mongol. Seperti itu. Kita lanjutkan di soal nomor 40. Ini masih SKI ya, penyebaran Islam di Amerika. Yuk kita beralih dari Afrika, kita menuju ke Amerika. Oke, pertanyaannya apa? Kita cari kalimat terakhir ya Bapak Ibu. Estefanico adalah budak Islam pertama yang membawa Islam Amerika. Ia berasal dari, jadi ini pembawa Islam di Amerika itu adalah seorang budak
bernama Estevanico itu berasal dari mana? Ya Allah, sampai sejauh itu pertanyaannya ya. Jadi harus hafal ya. Estevanico adalah budak dari, apakah dari Alvar Nunes Caveza de Vaca, Masya Allah, atau dari Azamor, atau El Matador, atau New Mexico, atau Andalusia. Ini harus hafal ya Bapak Ibu. Jadi kita bahas sebentar. Asal-usul Islam di Amerika itu memang dari perdagangan budak ya. Nah, pemeluk Islam itu adalah orang-orang pemeluk Islamnya ya, itu orang-orang berkulit hitam atau disebut Black Muslim. Islam datang ke Amerika itu abad ke-16, di mana seorang budak Estevanico dari Azamor, Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Estevanico, seorang budak dari Azamor. Ya, pernah juga loh Bapak Ibu, pertanyaan terkait Islam di Amerika itu bukan bukan budak dari Azamor gitu, bukan. Tetapi orang-orang yang memeluk Islam di Amerika disebut dengan, nah itu pernah ada seperti itu. Kalau pertanyaannya begitu ya Black Muslim, karena orang-orang berkulit hitam begitu. Nah kalau di sini kasusnya pertanyaannya adalah siapa ya, siapa Muslim yang berkontribusi terkait penyebaran Islam di Amerika, yaitu seorang budak dari Azamur. Tadi pertanyaannya dari mana begitu ya? Oke, namanya disebutkan tapi dari mananya? Jawabannya adalah B, dari Azamur. Bapak Ibu ingat-ingat ya, pembawa atau yang berkontribusi terkait penyebaran Islam di Amerika adalah seorang budak Estevanico namanya. Dari mana? Dari Azamor. Adapun pemeluk Islam di Amerika adalah orang-orang berkulit hitam yang disebut dengan Black Muslim. Lanjut, kita ke soal nomor 41 terkait masuknya Islam di Eropa. Dari Amerika kita beralih ke Eropa. Pertanyaannya adalah pernyataan yang kurang tepat, berarti yang salah ya, mengenai periode masuknya Islam di Eropa. Pernyataan yang kurang tepat mengenai masuknya Islam di Eropa. Yang salah yang mana gitu loh Kak Ibu. Yang salah yang mana? Apakah periode dinasti Umayyah di Spanyol? Apakah periode kekhalifahan Islam di Spanyol? Apakah pada saat tentara Mongol, penyebaran oleh tentara Mongol, ataukah ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani? Nah, kalau yang seperti ini harus hafal ya. Ataukah periode kaum imigran Muslim yang memasuki benua Eropa? Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang ditanyakan itu adalah yang kurang tepat. Berarti yang bukan periode masuknya Islam di Eropa ya Bapak Ibu ya. Ini saya buatkan ringkasan Bapak Ibu. Berdasarkan data sejarah masuknya Islam di benua Eropa melalui 4 periode. Bapak Ibu ingat, Islam masuk ke Eropa melalui 4 periode. Periode kekhalifahan Islam di Spanyol, tadi ada ya. Penyebaran tentara Mongol, juga ada tadi. Ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani, periode imigran, ini juga ada. Yang bukan itu adalah dinasti Umayyah di Spanyol. Jawabannya adalah A. Jadi 4 data sejarah ini ya yang merupakan 4 periode masuknya Islam di Eropa, kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia, penyebaran oleh tentara Mongol, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani, dan kaum imigran Muslim yang masuk ke benua Eropa. Yang tidak ada itu adalah nomor 1 ya, dinasti Umayyah di Spanyol. Jawabannya adalah A Bapak Ibu. Kita lanjut dari Eropa, kita menuju ke Australia. Di soal SKI nomor 42. Ini adalah soal SKI yang terakhir ya Bapak Ibu.
Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya kasih tulisan bonus karena mohon maaf ada sedikit ke, ke, kekeliruan pembuat soalnya ya. Jadi untuk nomor 42 ini jawabannya itu adalah Pakistan dan Afghanistan. Nah, padahal ini disendiri-sendirikan gitu. Jadi jawabannya adalah Pakistan dan Afghanistan, harusnya begitu. Ini terkait tentang, kita lihat ya. Jadi pembawa Islam ke Australia itu yang pertama kan dibawa oleh siapa Bapak Ibu? Islam masuk ke Australia dibawa oleh para pedagang, para nelayan ya, yang mencari apa? Mencari teripang ya ke Australia. Nelayan nelayan atau pelaut dari Makassar ya, itu namanya suku Bugis. Mereka berlayar ke Australia ya, bertemu dengan penduduk asli Australia, suku aborigin ya. Tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya mencari teripang ya. Teripang itu semacam kerang ya. Saya juga belum pernah makan sih Bapak Ibu. Jadi pelaut dari Makassar, suku Bugis itu mencari teripang, bertemu dengan penduduk asli aborigin karena masyarakat kita itu terkenal lemah lembut, santun begitu sehingga mudah diterima ya, sambil mencari teripang membawa ajaran Islam begitu. Nah, pertanyaannya bukan itu. Yang ditanyakan adalah setelah pelaut Makassar, siapa yang menyebarkan Islam di sana begitu. Jadi ini periode kedua berarti ya. Jadi kalau yang periode kemarin itu kan bukti bahwa Islam dibawa oleh pelaut dari Makassar itu apa begitu ya. Buktinya adalah kapal-kapal dari kayu, lukisan kapal-kapal pelaut Makassar begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di sini sama-sama tentang Islam di Australia, tapi pertanyaannya bukan lagi pembawa pertama Islam ke Australia, tapi setelahnya itu siapa? Ini adalah dagang asal Pakistan dan Afghanistan. Jadi dua ini. Makanya ini mohon maaf ya, saya kasih tulisan bonus. Ya mohon dimaklumi karena mungkin ada sedikit kelupaan atau kekeliruan begitu oleh pembuat soalnya. Jadi setelah Pelaut Makassar, berikutnya yang menyebarluaskan Islam di Australia adalah pedagang asal Pakistan dan Afghanistan. Jawabannya A dan B gitu. Ini saya buatkan ringkasannya Bapak Ibu ya. Jadi selain dibawa oleh pelaut dari Makassar, periode berikutnya Islam masuk ke Australia dibawa oleh para penunggang unta yang disebut camelers dari Pakistan dan Afghanistan. Pernah juga loh Bapak Ibu